Salam merdeka. Semoga sejahtera untuk penonton semuanya. Kali ini kita akan membahas fungisida hayati, biofungisida, atau fungisida organik untuk semua jenis tanaman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update dari saya selanjutnya. Terima kasih. Fungisida yang dimaksud bernama Trichoderma. Berhubung banyak penamaan terhadap Trichoderma ini, untuk selanjutnya kita akan menggunakan istilah fungisida hayati saja untuk Trichoderma. Ini merupakan tulisan yang terdapat pada kemasan Trichoderma padat, buatan pabrik. Bisa didapatkan di toko-toko pertanian atau toko online. Pada tulisan di kemasan ini, manfaat nomor 4 itu mencegah serangan penyakit layu Fusarium sp dan Phytophthora sp. Inilah bentuk Trichoderma padat yang sudah berada dalam kemasan. Pembahasan kita kali ini berhubung dengan pembahasan sebelumnya, yakni pengendalian terhadap penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar pada tanaman, khususnya jeruk. Bagian pertama, kita akan menaburkan Trichoderma padat di sekitaran pangkal batang dari tanaman jeruk. Kita kelilingi. Hal ini dilakukan merujuk pada sebuah penelitian yang ditemukan bahwa Trichoderma merupakan jamur, fungi, atau cendawan yang bersifat antagonis bagi jamur perusak tanaman, seperti jamur Phytophthora atau Fusarium. Penaburan Trichoderma padat di sekitar pangkal batang atau di sekitar perakaran tanaman jeruk berguna untuk mengendalikan atau mengantisipasi serangan jamur Phytophthora yang dapat mengakibatkan busuk pangkal batang dan busuk akar pada tanaman jeruk. Berhubung Trichoderma merupakan jamur atau fungi antagonis dan bersifat merusak bagi jamur perusak tanaman, maka Trichoderma juga diistilahkan sebagai agents hayati yang berfungsi sebagai fungisida hayati, biofungisida, atau fungisida organik. Dengan kata lain, Trichoderma merupakan sahabat bagi tanaman dan mitra kerja bagi petani. Untuk satu batang tanaman jeruk yang sudah terkena penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar, saya menaburkan 150 gram Trichoderma padat di sekitar pangkal batang tanaman atau di sekitar perakaran tanaman yang sudah terkena serangan penyakit. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terserang penyakit, cukup 100 gram saja per tanaman. Dengan dosis dan cara aplikasi yang tepat, maka persoalan penyakit tanaman akibat jamur atau fungi yang berasal dari media tanam atau tanah dapat diatasi dengan baik atau dikendalikan semaksimal mungkin. Trichoderma bekerja menghambat pertumbuhan dan perkembangan, bahkan membunuh jika jamur perusak tanaman masih membandel. Dalam hal ini, Trichoderma sekaligus berperan sebagai pelindung tanaman atau bodyguard bagi tanaman dari serangan jamur atau fungi patogen yang merusak tanaman. Jamur patogen atau jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman biasanya selalu ingin dekat-dekat dengan akar tanaman, seperti Phytophthora yang menyebabkan busuk pangkal batang dan busuk akar. Perkembangan jamur patogen atau penyebab penyakit ini sangat cepat dalam tanah. Kondisi tanah lembab, becek, dan genangan air hujan merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi jamur yang membuat tanaman sakit, layu, dan akhirnya mati. Agar Trichoderma cepat meresap ke dalam tanah untuk melindungi perakaran tanaman, kita basahi sedikit dengan air sumur biasa, air putih. Kehadiran Trichoderma yang bersifat parasit akan menghambat pertumbuhan jamur perusak tanaman atau patogen. Trichoderma mengeluarkan enzim beracun atau toksin, kemudian melilit jamur patogen dan menghisapnya sampai jamur patogen terbunuh dan tewas seketika. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan Trichoderma cair, berasal dari isolasi yang saya lakukan sendiri dengan perantara akar dan daun kering dari bambu. Selain itu juga menggunakan perantara nasi dengan wadah yang sudah disterilkan. Kemudian difermentasi dengan cara aerob menggunakan jerigen, air pump, atau pompa udara yang biasa digunakan untuk akuarium. Cara isolasi Trichoderma ini
akan kita bahas pada kesempatan lainnya ya. Trichoderma cair ini diaplikasikan dengan cara spray atau disemprotkan ke tanah sekitar perakaran tanaman. Berhubung yang akan kita lakukan kali ini untuk mengatasi atau mengobati penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar pada tanaman jeruk, dosis yang akan digunakan pun lebih tinggi daripada untuk tindakan pencegahan, yakni 900 ml untuk sprayer dengan kapasitas 20 liter. Maksudnya, 900 ml trichoderma cair ditambahkan dengan air sumur sebanyak 19,1 liter agar cukup memenuhi satu tank sprayer yang berukuran 20 liter. Sedangkan untuk tindakan pencegahan agar tidak terserang penyakit, cukup 300 atau 350 ml untuk sprayer dengan kapasitas 20 liter. Selain sebagai fungisida hayati, biofungisida atau fungisida organik, trichoderma juga memiliki manfaat lainnya. Yang pertama, dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologis tanah. Ini karena trichoderma berfungsi sebagai biofertilizer atau disebut juga sebagai pupuk trichoderma. Trichoderma membuat struktur tanah menjadi gembur, membuat akar mudah menyerap unsur hara, terutama fosfat atau P, unsur hara P, dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Kedua, merombak bahan-bahan organik dalam tanah karena trichoderma berperan juga sebagai dekomposer atau menguraikan bahan organik sehingga unsur-unsur hara menjadi tersedia bagi tanaman dan mudah diserap oleh tanaman. Ketiga, trichoderma bisa dijadikan sebagai aktivator pada pengomposan atau mempercepat proses pengomposan. Misalnya, kita ingin membuat pupuk kompos yang berasal dari daun kering, jerami, kotoran ternak atau kotoran hewan. Nah, trichoderma ini bisa digunakan untuk mempercepat proses pembuatan pupuk komposnya. Yang keempat, menjadikan tanah dan tanaman lebih sehat, subur, dan produktif. Kelima, meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, atau tanaman hias. Keenam, meningkatkan stamina tanaman. Ketujuh, mencegah atau mengendalikan penyakit layu fusarium, busuk akar, busuk umbi, dan busuk pangkal batang pada tanaman. Yang kedelapan, trichoderma juga mampu mencegah infeksi bakteri lainnya yang akan menyerang tanaman. Sebagaimana terlihat saat ini, saya sedang menyemprot trichoderma cair di sekitar pangkal batang dan di sekitar perakaran yang dekat dengan batang jeruk. Terutama jeruk yang sudah terserang penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar. Selain itu, untuk tindakan pencegahan penyakit akibat fungi atau jamur, semua tanaman jeruk yang ada di kebun juga saya semprotkan trichoderma cair. Alangkah baiknya jika kita melakukan tindakan pencegahan ini secara berkala dan berkelanjutan. Akan lebih baik lagi jika semua tanah atau seluruh tanah yang ada di kebun kita semprot dengan trichoderma cair. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan banyaknya manfaat dari trichoderma. Penyemprotan secara berkala dan berkelanjutan pada seluruh lahan ini maksudnya untuk menjaga produktivitas atau meningkatkan produktivitas dan usia panen dari tanaman. Misalnya kebun jeruk, diaplikasikan trichoderma 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setelah melakukan pemupukan rutin, baik itu pemupukan menggunakan pupuk kandang, kompos, atau menggunakan pupuk kimia.
agar proses pelarutan pupuknya menjadi cepat sehingga mudah diserap oleh tanaman. Untuk mendapatkan trichoderma, kita atau petani bisa mendapatkannya dengan 3 cara. Yang pertama, membeli. Belinya di toko-toko pertanian atau toko online yang menjual atau menyediakan trichoderma yang kita butuhkan. Kedua, cara yang lebih murah adalah dengan membuatnya sendiri. Untuk trichoderma cair ini yang saya semprotkan saat ini, itu dibuat sendiri. Sedangkan trichoderma padat sedang dalam proses pembuatan. Kemasan trichoderma padat yang saya tampilkan tadi hanya sebagai percontohan saja. Itu merupakan sisa barang yang belum saya pakai habis sebelum saya mengetahui cara membuat trichoderma sendiri. Kalau sekarang sudah bisa. Nah, cara mendapatkan trichoderma yang ketiga merupakan cara yang paling mudah dan paling murah menurut saya ya. Yakni dengan cara meminta pada orang lain. Pada kolega, teman, atau pada sesama petani lainnya. Tapi, kalau minta-minta seperti ini, apa tidak malu sama tetangga? Syukur-syukur kalau tetangganya baik hati. Kalau tetangganya biang gosip atau bigos, kita bisa jadi selebriti kampung, Pak. Yang digosipin suka minta-minta trichoderma. Aduh. Ini hanya bercanda. Jangan dibaperin ya. Dan jangan diambil hati juga. Nah, kalau sekarang saya sedang melakukan spray atau penyemprotan terhadap seluruh tanah yang ada di lahan, di kebun, tempat saya membudidayakan tanaman jeruk. Itu terlihat. Nah, sebagai informasi, lokasi kebun saya ini berada di pinggir jalan Padang Bengkulu. Tepatnya beralamat di Kampung Palokan, Nagari Palokan Indrapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Negara Republik Indonesia. Itu terlihat kebun saya berada di pinggir jalan, ada mobil motor yang lalu lalang di depan kebun. Kalau kebun seperti ini ya mesti dipagar rapat-rapat juga. Kalau tidak, ya tangan-tangan jahil banyak yang masuk, Pak. Mesti kejar-kejaran juga. Tapi nggak apa-apa kalau kita ikhlas ngasihnya, biar diambil ya juga. Anggap aja ibadah ya. Itu saya lagi melakukan penyemprotan terhadap seluruh lahan. Terlihat tuh ada batang jeruknya juga yang kena semprot dengan trichoderma cair. Yap. Berhubung pembahasan kita tentang trichoderma sebagai fungisida hayati, biofungisida, dan fungisida organik hampir selesai. Untuk mendukung channel Petani Merdeka ini agar terus update dan berkreativitas, jangan lupa pada para penonton untuk subscribe, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, dan jika ada kritik dan saran, silahkan disampaikan. Sekian dan terima kasih atas dukungannya. Wassalam.